Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan seterusnya. Kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Fa inna, nonnya ditasydid gunnah musyaddadah, berhenti 2 ketukan. Fa inna. Kemudian lanjut pelajaran yang kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki terjemah Al-Qur'anul Karim. Fa inna ma'al usri, ini jadi satu, tidak boleh diputus. Fa inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, sesungguhnya yaitu beserta kesulitan. Jadi ma'al usri itu menjadi khobarnya inna tapi didahulukan. Ma'anya dhorof, al-usri madruf, susunannya idhofah, dhorof madruf. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya yaitu beserta kesulitan. Yusra dibaca nasab karena menjadi isimnya inna yang diakhirkan. Yusra, kesulitan. Aslinya begini, fa inna yusra ma'al usri. Fa inna yusra ma'al usri. Tetapi ini dalam bahasa Arab itu tidak monoton. Bisa khobar didahulukan dan mubtada diakhirkan. Kemudian yusra kedudukannya menjadi isimnya inna. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya yaitu beserta kesulitan, yusra, kemudahan. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Insyirah ini mirip ayat yang ke-5, hanya berbeda pada awalannya. Kalau ayat yang ke-5 diawali dengan fa lil isti'nafi, fa awalan yang tidak punya makna. Kemudian ayat yang ke-6 tanpa fa. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan. Sama. Di dalam ayat yang ke-5 fa-nya tidak diterjemahkan karena fa lil isti'nafi. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta kesulitan, yusra, kemudahan. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kemudahan sebanyak 2 kali. Maka di dalam hadis diterangkan bahwa satu kesulitan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. Karena setiap kesulitan itu hanya satu, disiapkan oleh Allah kemudahan 2 kali. Sehingga di dalam surat Al-Insyirah ini diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya bahwa satu kesulitan disiapkan 2 kemudahan. Lanjut pada ayat yang ke-7. Perhatikan untuk tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Yang agak sulit biasanya faraghta, faraghta ghin. Faraghta, fansab, nun sukun ketemu shad, berarti bacaan ikhfa, menyamarkan nun. Jadi fansab, kemudian setelah itu dibaca shad, shad kayak orang bersiul. Fa idza faraghta fansab. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang diputus, mana yang disambung. Fa idza faraghta, sampai di situ diputus. Fa-nya adalah lil isti'nafi, fa awalan. Idzanya dzarf. Kemudian faraghta fi'il dan fa'il, fi'il madhi. Ada fi'il, ada fa'il, tetapi jumlahnya fi mahali jarin. Menjadi mudhof ilaih dari idza, karena idza itu dzarf mengandung syarat. Kemudian cara menerjemahkannya, fa idza faraghta, apabila telah selesai oleh kamu. Faraghta, tanya adalah kamu. Fa idza faraghta, apabila telah selesai oleh kami. Oleh kamu, oleh kami. Fa idza faraghta, apabila telah selesai oleh kamu. Fansab
di situ fa-nya adalah fa jawabnya idza, ing soba di situ adalah fi'il amar. Fi'il amar. Fangsob maka tegakkanlah oleh kamu. Berarti ada fa'ilnya yaitu berupa dhamirun mustatarun fihi wujuban takdiruhu anta. Anta kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Fa idza faraghta apabila telah selesai oleh kamu, fangsob maka tegakkanlah oleh kamu. Kemudian mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 yaitu ayat yang terakhir dari surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Di sini ada ra tafkhim yang dibaca tebal yaitu dengan memonyongkan kedua bibir ke depan. Wa ila rabbika farghab. Kemudian ba di akhir kalimah yang diwaqafkan qalqalah kubro dipantulkan besar farghab. Kemudian kita lanjutkan langsung kepada tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Wa ila rabbika sampai di situ diputus. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu. Ilahnya harfu jarrin, rabbinya dijarkan oleh ila, kemudian rabbi menjadi mudhaf, kafnya menjadi mudhafun ilaih. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu. Mu siapa di sini yang dimaksudkan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian farghab, farghab fa-nya adalah fa jawabnya idza yang di depan. Oleh sebab itu disebut fa-nya ataf kepada fa jawab sebelumnya. Kan fa jawab sebelumnya fa idza faraghta fansab, ada fa-nya. Kemudian wa ila rabbika farghab, wawunya wa'ataf kepada jumlah sebelumnya. Ya, fa idza faraghta fansab, kemudian ditambahi wawu ataf. Wa ila rabbika farghab, berarti fa-nya adalah fa'atfi, fa'ataf juga sebagai jawab maksudnya. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu, farghab fi'il amar. Berarti ada fa'ilnya, ada dhamirun mustatarun fihi wujuban takdirhu anta. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW khitabnya. Tetapi setiap Al-Quran yang bersifat umum ini juga berlaku kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ulang. Wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu, farghab maka berharaplah oleh kamu. Farghab maka berharaplah oleh kamu. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinul fahamah, memperbaiki kefahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Khusus ayat yang ke-7 dan ke-8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah selesai oleh engkau mengerjakan apapun amal ibadah soleh, maka jangan langsung santai-santai, tetapi fangsab, tegakkanlah oleh engkau. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini, setelah selesai sholat fardu, maka jangan langsung pergi, jangan santai-santai, tetapi berzikirlah dan berdoalah, mengharap ridhonya Allah, mengharap fadilah dari Allah. Setelah kita puasa misalnya, maka juga mengerjakan perbuatan-perbuatan soleh yang lainnya. Jangan setelah satu selesai amal ibadah kemudian santai-santai dada begitu. Kemudian ayat surat Al-Insyirah ini sangat mustajab, mujarab sekali. Kita bacakan di dada putra-putri kita dengan harapan dadanya dilapangkan oleh Allah, diberikan ilmu dan hikmah. Insyaallah putra-putri menjadi putra-putri yang soleh-solehah serta cerdas lahir dan batin. Sekian, wallahu taala a'lamu bishawab.